Setelah saya melakukan SHP pada Desa Orkuni, saya juga melakukan kepada desa-desa yang lainnya, itu ada Kertayuga, Marga Bakti, Sidang Jawa, Windusari, Karibude, Nusa Herang, Kertawirama, Ciketak, Nangka, Babatan, Cikadu, Cipondok, Pinu Jantan, Bayuning, Tinggar, Ciherang, Jambar, dan Cisukadana. Jadi tiap desa yang ada di satu kecamatan Kadugede ini sudah saya buatkan SHP-nya gitu kan. Total ada 19 desa di kecamatan Kadugede gitu. Selanjutnya saya akan melakukan atau membuat geodatabase. Nah, di sini saya akan uh, karena sudah saya buat terlebih dahulu ya ininya file geodatabase-nya. Nah, kalau misalkan ini kita ke folder aja, terus ke new, terus ke file geodatabase. Nah, sini kan jadi nih udah ada. Nah, uh, setelah itu kita zoom mana sih ini? Zoom to layer karena tadi ke ini ya. Nah, ada geodatabase baru. Nah, di sini saya akan menggunakan geodatabase dari Kugi gitu, untuk mempermudah dalam pembuatan SHP. Misalkan kayak poligonnya, terus polyline, dan poinnya gitu kan. Di sini tinggal import aja. Nah, di sini kan bentuknya dari Kugi yang kita download dari website-nya itu berbentuk diekstrak dulu. Nah, habis diekstrak itu akan berbentuk XML gitu. Kita klik aja nih XML-nya. Terus kita cari datanya, data kuginya. Kita cari data kuginya. Nah, di sini udah saya download. Open, tinggal kita next. Kita tunggu prosesnya. Ini akan memakan waktu yang lama karena geodatabase dari Kugi ini kan banyak ya. Jadi butuh waktu yang lama nih. Di sini kan sudah ada fitur datasetnya, terus ke bawahnya ada fitur kelasnya, gitu kan. Sudah tersusun. Langsung ke finish saja. Nah, di sini tuh sedang dilakukan proses buat mengimport data XML-nya ke katalog yang ada di ArcGIS ini. Kita tunggu karena memang waktunya memakan waktu yang cukup lama. Tanya yang banyak itu ya. Di fitur dataset yang akan kita buat poligon itu, di antaranya ada lingkungan terbangun, mulai dari penggunaan lahan, terus administrasi desa, misalnya kayak batas wilayahnya gitu kan. Nanti kita akan buatkan dalam bentuk database-nya gitu yang itu. SHP baru dalam bentuk database. Saya akan buatkan. Terus selanjutnya ada dalam polyline tuh ada jalan dan sungai, terus poin itu kayak tempat-tempat ibadah gitu kan, persekolahan, kantor desa, pusat pemerintahan lah ya intinya kayak gitu. Cari terlebih dahulu di petanya gitu. Kita buatkan dari mulai poligon, polyline, dan poinnya. Sekarang kita tunggu dulu proses importing XML ke dalam folder file geodatabase yang ada di ArcGIS ini.
Nah, ternyata kita lihat di katalog apakah proses dari import XML gitu berhasil atau tidak. Ternyata udah ya di sini. Sudah ada fitur datasetnya tersusun. Nah, kita kalau buka batas wilayahnya, nah di sini tuh ada fitur kelasnya gitu, administrasi. Di sini saya akan melakukan pembuatan geodatabase pada salah satu desa yang ada di Kecamatan Kadugede gitu, yaitu Desa Windusari. Nah, Desa Windusari. Di sini yang pertama saya akan lakukan untuk administrasi desanya dulu gitu. AR ya bentuknya, area. Jadi kita pakainya poligon. Kita drag ke sini. Ya. Jika sudah, maka kita klik kanan, lalu ke Edit Features, Start Editing, lalu kita lihat. Nah, continue, lalu kita ke Create Picture. Nah, di sini kan ada Create Picture ya, Polygon. Si kursor ini udah berubah jadi tanda plus. Nah, berarti di sini kita sudah bisa melakukan pembuatan administrasi desanya dalam bentuk poligon. Klik aja, kita buat. Sini. Sini. Sampai di titik pertama, kita langsung double klik aja. Nah, udah. Kita bisa edit kali ya. Jadi, transparansinya itu tidak terlalu langsung ke stop editing. Di save. Nah, berarti di sini kita sudah membuat database mengenai batas wilayah administrasi desanya nih, Desa Windusari. Selanjutnya, membuat tentang penggunaan lahannya. Penggunaan lahan di Desa Windusari. Tapi di sini saya akan terlebih dahulu membuat polyline berupa jalan agar lebih memudahkan ya. Sini kita cari lagi di katalog. Kita cari nih kalau jalan itu ada di fitur dataset mana. Nah, ini kan berhubungan dengan transportasi ya. Jadi di sini ada jalan. Jalan. Nah, bentuknya LN, line gitu kan. Oke. Udah, kita ubah warnanya terlebih dahulu. Agar lebih mudah kelihatan ya, di mana yang termasuk jalannya gitu. Start editing, kita ke jalan, terus ke create picture, nah nih. Nah, langsung ke line. Kita buat deh. Di sini ya. Tinggal buat bagaimana
dan jalannya gitu kan. Nah, udah sini berarti langsung ke stop editing, di save. Nah, sini udah jadi nih si jalannya. Selanjutnya saya akan langsung ke polylin yang kedua yaitu sungai. Sini kan kalau jalan kita bisa mulai dari mana aja ya. Tapi kan kalau misalnya sungai kita harus mulai dari hulu hingga ke hilir. Jadi berarti dari atas dulu nih. Nah, berarti dari sini. Karena emang pusat sumber airnya itu kan dari Gunung Ciremai nih. Kalau Kecamatan Kadugede itu. Jadi turun airnya tuh si sungainya tuh ya dari sana gitu. Kita di sini katalog, kita cari fitur dataset tentang sungai, di mana tentang hidrografi ya. Berarti di sini ada sungai. Nah, sungainya LN, garis. Oke, sini langsung start editing ke sungai, sudah oke. Ke create picture, continue dulu, ke line. Kita buat nih, dari sini. Nah, kelihatan ya, itu ada itu dasnya. Banyak yang menghubungkan ke area persawahan kayak gitu tuh. Meskipun di sini tuh sawah tak ada hujan gitu kan. Di sini kan kebanyakannya sawah irigasi. Nah, sini terus ke bawah. Sini, sini, dan sini. Terus ada lagi. Lalu ke sini. Hmm. Sungai itu ya mengaliri sawah-sawah irigasi ini ya. Udah, stop editing. Nah, setelah polylin selesai nih, kan polylin jalan dan sungai. Nah, selanjutnya ada penggunaan lahan. Penggunaan lahan selain yang tadi ini, yang administrasi desa, ada pemukiman. Nah, ini pemukiman, terus ada hutan, dan juga ada ladang, dan sawah irigasi, sawah tak ada hujan. Sini kita cari dulu pemukiman tuh di lingkungan terbangun. Pemukiman. Ini bentuknya poligon, area ya. Ini area. Buat si zona ininya. Start editing. Seperti biasa, kita cari dulu pemukiman. Continue. Create picture polygon. Kita buat. Ini mungkin agak kurang besar ya. Kita bisa di zoom in. Nah, bisa begini.
Nah, jadi kita stop editing, kita save. Ya agak oranye gitu ya. Pemukiman identiknya sama warna oranye. Nah, selanjutnya ada sawah. Sawah itu adanya di vegetasi. Bagian fitur dataset di vegetasi. Sawah. Ya. Area. Set editing. Ke sini terus continue polygon. Kita buat dulu ya. Itu sawah. Mulai dari sawah. Sini kita bisa ke lihat sketch ya, kita ulangi lagi karena ini terlalu dekat. Nah, kita bisa ulangi dari bawah aja. Terus sini kan area semuanya di Insari ini masih terdapat banyak penggunaan lahan itu sebagai area sawahan, dan ya yang lainnya itu hutan, hutan. Nah, selanjutnya di sini masih area pesawahan. Lanjutan di sini
Di stop editing, di save. Nah, ini juga ada sawah lagi. Nah, sini kita bisa lakukan pembuatan sawah lagi. Ya, di sini masih ada kurang nih lahan ini sawah. Kita lakukan areanya. Terus di sini selanjutnya penggunaan lahan mengenai ladang. Sini kan ada ladang nih. Jadi kita cari sini kan ada ladang. Ini area ladang. Start editing. Terus kita cari tanaman sebelah kering. Continue. Terus ke sini dan kita buat sini, 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 sini. Ya, kita bisa delete. Sini, 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 terus ke sini. Sini, dah. Sini, sampai editing. Selanjutnya penggunaan hutan. Nah, hutan di sini termasuk hutan tadi mana hutan tanaman. Nah, kita buat edit feature, start editing. Kita buat karena memang lahan hutannya besar ya. Dominasi penggunaan lahan di sini gitu kan. Karena kurang lebih digunakan untuk area hutan. Di sini tuh kebanyakan menanam tumbuhan seperti pisang, kelapa.
Sini. Nah, selanjutnya sini. Ke sini, terus kita lakukan sini. Nah, terakhir sini. Kita buat agar si penggunaan lahan kita ini warnanya jadi warna hijau. Nah, berarti di sini kita sudah membuat polyline dan poligon. Polyline-nya termasuk jalan dan sungai, terus poligonnya tentang penggunaan lahan dimulai dari sungai, terus dan ladang, sawah, pemukiman, dan hutan. Sawah, pemukiman, dan hutan. Sini ada ladang juga gitu. Selanjutnya kita membuat poin. Poinnya itu berupa kantor desa, persekolahan, terus masjid kayak gitu. Kita cari itu dataset yang memuat ada di sarana, ada di lingkungan terbuka, lingkungan terbangun. Kita lihat dulu. Di sini tuh ada pemakaman Cina, sekolah, tempat ibadah, dan kantor desanya. Kita buat di sini pemerintahan. Nah, poin.
ganti aja, misalnya kayak gini, warna hitam. Di start editing, bangunan pemerintah, continue, terus kita ke sini, ke create fitur, dan ada poin, kita bisa lakukan di sini. Nah, itu merupakan kantor kepala desanya. Yes. Kita bisa pakai warna hijau dulu. Nah, selanjutnya tempat ibadah. Sarana ibadah. Disebutkan poin ya. Editor, saat editing, peribadahan, oke, continue, langsung ke get picture dan point. Nah, di sini kan ada dua ibadah ya. Editing, yes. Sebenarnya ada kesalahan. Di sini tuh seharusnya, nah, beda ya. Warna merah. Seperti itu, warna peribadahan, oke. Ini warna peribadahan. Di sini nih seharusnya. Sebentar, berarti stop editing dulu. No. Situ ke edit picture, stop editing. Continue. Ya, poin ini. Saya kita harus mulai dari awal dulu ya. Nah, biar tidak bingung. Tahan. Kita buat edit picture, kita stop editing dulu. No. Pemerintahan kita edit picture, stop picture. Create. Ini ya. Termasuk bangunan pemerintahan. Mana warnanya warna ini. Terus oke. Biar nanti yang lainnya tuh stop editing. Yes, terus bangunan peribadahan. Start editing juga. Kita continue. Poin. Warnanya warna hijau. Nggak berubah ya ternyata. Nah, di sini masih ada itu. Mana peribadahan. Seharusnya ini berubah aja ya. Peribadahan udah. Terus kita lanjut ke
kantornya ya. Yang kantornya tuh langsung ke yang kantornya pemerintah. Berarti di sini, oh ya, pendidikan aja deh. Pendidikan dulu. Pendidikan, buat aja yang warna ungu. Lokasi. Udah ada ini. Terus yang bangunan pemerintah itu selanjutnya pusat pemerintahan, kantor desanya. Setelah editing, continue, terus di sini kantor kedua desanya. Nah, dan di sini juga ada apa ya, pemakaman ya. Tapi tidak menambahkan. Jadi, yes. Berarti kalau digabung tuh ada ada pemukiman, terus ada sungai, ada jalan, ada hutannya, ada ladang, ada sawah areanya. Satu cakupan areanya gitu kan. Nah, misalkan kita nggak masukkan semuanya. Tinggal besarnya. Nah, jadi SHP-nya. Dia database. Si bisa dibesari. Dari sini kita bisa menambahkan apa ya? Menambahkan tabel. Nah, sini kan ada nama objek, nama wilayah administrasi kabupaten atau kota, nama wilayah administrasi kecamatan atau distrik. Bisa membuatnya itu edit file, ataupun kita bisa menginput dengan cara ke Get and Relates, join. Kita bisa masukkan data yang ada di file Excel gitu. Kita bisa masukkan ke sini. Kita bisa olah, kita bisa tahu berapa penduduk perempuan dan laki-laki yang ada di
Desa Windusari, Kecamatan Kalugede ini gitu.